menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Saudara, ayo kita sama-sama menari untuk Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita kasih tarian yang paling terbaik, amin. Amin. Kita ulang lagi dari awal, lebih semangat lagi. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Haleluya. Tadi cuma pemanasan doang. Ini sekarang kita mau melompat bagi Tuhan pada pagi hari ini. Seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost pada pagi hari ini. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini,
kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua
Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri tepuk tangan dan beri sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. 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 Menyatakan kebesaran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Mengalirlah Roh Kudus. Oh, Rabasandara Bapa Tiara Rabasandara.
Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kebaikan dan kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Ini adalah bukti bagaimana Tuhan memelihara kami dan menyertai kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami datang ke tempat ini bukan sesuatu yang rutinitas, ritual, agamawi kami, tapi ini adalah dari hati kami karena kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami, melalui persekutuan kami dengan saudara seiman, dan terlebih melalui setiap kebenaran firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Tetap ada sukacita? Amin. Ya baik saudara, kalau sampai hari ini kita tetap ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Saudara, kita sudah kurang lebih mengalami satu gelombang yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi di dunia ini, baru pertama kali terjadi saudaraku. Saya percaya bahwa bencana alam terjadi di mana-mana ya, sering ya saudaraku, tetapi baru kali ini kita mengalami satu gelombang yang global ya saudaraku. Dampaknya ke seluruh dunia, ya kan? Ya, kita pernah juga mengalami flu Spanyol tapi hanya beberapa negara. Ya, dan flu-flu yang lainnya ya mengalami bencana di mana-mana terjadi, tapi baru kali ini dampaknya sangat global ya, dan membuat krisis di dalam segala bidang aspek kehidupan kita saudara ya. Dan tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang dialami situasi dunia yang tidak menentu hari-hari ini, saudara, itu semua percayalah atas izin Tuhan, dan Tuhan tetap akan memelihara kita. Haleluya, amin. Nah oleh sebab itu saudaraku, hari ini saya akan bicara tentang melakukan terobosan di masa krisis saudara. Ya, saudara, apa arti kata terobosan? Ya, terobosan itu artinya kita mendobrak ya, ataupun menembus, ataupun saudaraku hasil perbuatan menerobos. Itulah terobosan saudara. Nah, apa yang perlu kita terobos hari-hari ini? Yaitu krisis, ya kan saudara? Ya, saudara, sampai hari ini beberapa gereja belum bisa melakukan ibadah secara onsite seperti saudara. Ya, dan bahkan di beberapa tempat ya mereka belum bisa melakukan ibadah seperti kita. Bahkan banyak jemaat yang hari ini yang juga belum mau hadir saudara ya. Ini kan satu keadaan yang sebetulnya situasi yang sulit ya saudara ya. Dan kita bisa melihat juga bagaimana rumah tangga akibat COVID ini banyak sekali yang sedang mengambang kepada kehancuran, perceraian saudaraku. Keluarga, rumah tangga, perusahaan banyak yang tutup, kolaps saudaraku. Ini apa namanya? Krisis saudaraku. Jadi apa itu krisis saudara? Nah saudaraku, dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia saudaraku, arti krisis itu saya lihat setiap peristiwa yang sedang terjadi ya, ataupun diperkirakan mengarah pada situasi yang tidak stabil ya. Situasi yang berbahaya, yang mempengaruhi setiap individu ya, mempengaruhi kelompok, mempengaruhi saudaraku komunitas, dan juga mempengaruhi seluruh masyarakat saudaraku. Nah krisis ini merupakan satu keadaan yang berbahaya
keadaan yang genting. Apakah anak Tuhan bisa mengalami krisis? Ya, siapapun saudaraku bisa mengalami. Ya kan, bahkan COVID-19 pun bisa kita alami saudaraku ya. Ya, saya secara pribadi tadi saya cerita sama Pak Gembala saudaraku bahwa Januari kemarin saya dihadiahi tahun baru, kado tahun baru, yaitu saya kena COVID-19. Tanggal 1 Januari saya dinyatakan positif saudaraku ya. Ya, tanggal 31 Desember saya swab, tanggal 1 siangnya saudara itu keluar hasil, saya di email. Dan waktu itu saya dalam pergumulan antara percaya nggak percaya. Mana mungkin saya bisa kena COVID gitu ya saudara ya. Tapi ternyata kena juga. Dan tanggal 2 keadaan saya makin parah. Tanda-tandanya makin saudaraku saya nggak kuat lagi. Saya minta rujukan. 24 hari saya dirawat di Wisma Atlet saudaraku. Dan 9 hari pertama saya nggak bisa makan. 10 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Dan berat badan saya turun 9 kilogram saudara. Dan itu satu krisis yang begitu luar biasa menghantam saya. Tetapi saya sampai bergumul, Tuhan apa yang kau maksud dan tujuan ini saya bisa kena ini saudaraku. Ya, tapi saya bersyukur ada saudara-saudara yang peduli ya dari berbagai kota. Ngirim vitamin, obat-obatan yang semua bilang orang bagus ya kan. Sampai ada puluhan jenis vitamin ataupun jenis saudaraku suplemen yang di hadapan saya tuh. Sampai saya bilang, Tuhan mana yang harus saya minum ya kan. Semua bilang baik. Mana obatnya saya bingung karena dari dokter juga sudah 20 pil, tablet pil tiap hari yang saya harus minum saudara. Ya kan, dan sampai maaf ya saudaraku itu waktu saya minum pil itu saya harus tanda tangan dulu. Karena dokter bilang dampaknya ini ada Pak, bisa ya bisa enggak. Apa dampaknya? Bapak akan mengalami kemandulan dia bilang. Wah saya bilang dok saya udah punya anak 2 enggak peduli. Mandul apa enggak mandul. Lanjutkan aja dok saya tanda tangan saudaraku ya. Nah saudara itu merupakan satu krisis yang saya alami saudaraku. Bahkan bukan hanya ketika COVID. Ketika bulan Maret itu pelayanan saya semua di cancel saudaraku. Dan saya hidup dari pelayanan. Saya bukan gembala, bukan pengusaha, saya bukan saudaraku seorang pekerja, ya kan. Artinya dampaknya begitu luar biasa buat saya. Dihantam lagi dengan COVID. Tapi saudaraku di situ Tuhan mengubah saya untuk saya punya pandangan yang baru tentang kehidupan ini saudaraku ya. Bagaimana ketika saya tanya Tuhan mana yang harus saya minum 20 jenis ini begitu banyaknya. Linghoa lah macam lah saudaraku jenis segala macam jenis yang dikirim lah. Ya Tuhan bilang obatnya bukan itu semua. Obatnya aku mau engkau duduk diam di kakiku. Yaitu hadirat dia saudara. Hadirat Tuhan. Jadi saya 3 bulan gak ngapa-ngapain. Ya kan. Saya hanya duduk diam di kaki Tuhan, dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya secara pribadi. Justru saya melihat dalam masa-masa sulit, Tuhan mau kita melakukan satu terobosan yang baru dalam hidup kita. Amin. Jadi katakan sebelahmu, anak Tuhan gak boleh takut krisis. Amin. Krisis itu membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan. Saya khotbah tentang mengandalkan Tuhan tuh udah ratusan kali. Saya tahu. Tapi yang betul-betul saya memahami apa itu mengandalkan Tuhan justru ketika saya kena COVID, saudara. Karena waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa mengunjungi saya. Saya seorang diri. Ya, orang lain bisa senam, saya nggak bisa. Orang saya lemes sekali, nggak berdaya, saudara. Oh ini toh mengandalkan Tuhan yang sesungguhnya. Saya cuma bisa nangis. Iya. Hamba Tuhan juga ternyata takut mati. Oh iya takut mati. Saya sering bicara tentang jangan takut mati. Ya kan? Ya kan? Tapi kali itu saya betul-betul ngalamin takut mati. Karena ada berapa banyak hamba Tuhan yang saya dengar kabarnya mati. Datang teman saya kirim lagi WA. Saudaraku, karena saya punya penyakit bawaan asam lambung kan. Ya, dan ternyata dikasih video,
tentang bahwa COVID sekarang ini juga nyerang lewat asam lambung. Dan 3 hari lewat, mati gitu. Berita itu lagi yang saya lewat. Wah, mati katanya saudaraku. Jadi hati-hati katanya. Saya bilang dalam hati ini, kenapa ini orang kirim kayak gini? Orang lagi begini situasi. Bukannya beri kekuatan, malah nakut-nakutin kan gitu saudara. Ditambah lagi teman saya juga dirawat seumuran dengan saya 40-an tahun lebih. Ya meninggal dia saudaraku. Pak Pendeta Jakaria Junaidi itu teman saya dekat. Sama-sama kita dia di rumah sakit. Itu waktu kita terpapar dan dia juga dalam keadaan krisis, sebelum dia meninggal, ya dia banyak teman, tapi satu-satunya sahabat yang ditelepon saya. Terus sorenya dia meninggal, saudaraku. Loh saya bilang, Tuhan ini maksudnya apa? Orang yang setiap telepon tuh mati gitu loh. Ya kan? Artinya Tuhan sedang memperingati saya bahwa hidup itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, masalahnya bukan krisisnya yang penting, saudaraku. Persoalannya adalah gini, apa reaksi kita terhadap krisis? Itu yang paling penting kan. Apa respon kita terhadap krisis? Karena saudaraku ada berbagai reaksi orang ketika menghadapi sebuah krisis. Ada berbagai reaksi-reaksi dan respon manusia ketika menghadapi sebuah krisis. Yang pertama ada orang ketika menghadapi krisis dia bertahan. Ya, defensif, saudaraku. Ya, orang seperti ini adalah orang yang mempertahankan cara-cara yang sudah dilakukan selama ini. Ya. Mempertahankan cara-cara yang lama. Nah, ini orang defensif nih, cenderung mengabaikan krisis yang sedang terjadi. Tidak ada satu terobosan apapun, tidak ada perubahan apapun, dia defensif aja. Dan dia pertahankan. Saya percaya orang seperti ini akan mati dalam krisis. Dalam hal cara kita bergereja juga gitu loh. Ya. Saudara harus memikirkan bagaimana supaya setiap kita harus juga bisa tetap bergereja dalam masa krisis seperti ini. Amin. Iya. Ya. Jangan kita mempertahankan pola-pola yang lama. Cara-cara yang lama. Ya, dalam bangun usaha. Ya. Sekarang kalau Anda nggak bikin sistem online, mati. Betul nggak? Iya, saudara lihat tuh beberapa perusahaan-perusahaan sekarang collab tuh. Ya coba saudara ke Matahari sepi. Ya, hampir sepi. Saya nggak pernah lihat mall tuh sepi, sekarang sepi. Nah ini kalau kita bertahan, ketinggalan, saudara, habis. Yang kedua apa? Reaksi orang, yaitu menyesuaikan. Ini masih mending, adaptif. Menyesuaikan cara-cara yang dipergunakan selama ini dengan krisis yang terjadi. Ya, tapi hanya penyesuaian, adaptif, belum ada terobosan. Ya. Yang ketiga yaitu dinamik, saudaraku. Ya, dinamis, melakukan perubahan, melakukan satu terobosan yang dapat apa? Meminimalkan dampak krisis. Krisis itu nggak bisa kita, saudaraku, kita hilangkan, tapi kita bisa meminimalkan dampak krisis itu. Ya. Makanya saudara, percaya nggak sampai hari ini Roh Kudus tetap bekerja? Amin. Sampai hari ini Roh Kudus punya kuasa yang sama. Dia selalu membuat sesuatu yang baru. Katakan amin. Roh Kudus selalu bekerja untuk melakukan satu terobosan yang baru. Amin, saudara. Allah yang kita sembah bukan Allah yang monoton. Amin. Allah yang kita sembah sampai hari ini tetap bekerja. Yesus tetap bekerja, saudaraku. Makanya ini ayat, saudaraku, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Coba kita baca. Mungkin slide saya bisa ditampilkan. PowerPoint saya. Ya, saya sudah cantumkan di situ. Ya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan buat saudara. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah apa? Tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara lihat, ini janji Tuhan bagi kita. Padang belantara boleh kita hadapi.
Boleh kita alami, saudaraku ya. Saudaraku, padang gurun kita bisa mengalaminya. Yes, bisa. Dan saudara tahu tempat yang paling ideal untuk mengubah hidup saya dan saudara. Cuman satu, padang gurun. Kok nggak ada yang bilang amin nih saudara? Siapa yang mau berubah? Coba angkat tangannya yang mau berubah. Bilang sebelahnya, masuk padang gurun dulu. Karena itu tempat yang paling ideal untuk mengubah hidup saya. Tempat yang paling ideal mengubah hidup Anda. Satu-satunya yaitu padang gurun, krisis, masa sulit. Dan saya percaya hari ini Tuhan izinkan juga COVID-19 ini. Karena Tuhan ingin berbicara atas gerejanya. Secara universal. Cara kita beribadah, cara kita bergereja. Tuhan sedang kembalikan hal yang esensi. Bukan yang aksesoris. Kok gak ada yang amin nih saudara? Iya. Saya percaya bahwa gedung ini adalah aksesoris. Bukan esensi. Hari Minggu itu aksesoris. Bukan esensi. Karena ibadah kepada Tuhan 24 jam. Tiap hari. Bukan hanya hari Minggu 2 jam. Amin saudara. Tuhan sedang bekerja hari ini. Dan saya percaya bahwa di balik teknologi yang makin canggih hari ini, saya percaya Tuhan juga bisa pakai teknologi untuk menjangkau dunia ini. So bayangkan loh, saya nggak pernah kepikir punya murid di Malaysia, punya murid di negara luar. Kenapa bisa begitu? Lewat teknologi. Kok nggak ada yang bilang amin nih saudara? Ya, ini karena gini, saya harus ingat bahwa salah satu tanda Yesus datang, saya nggak percaya tanda apapun sebelum ayat itu digenapi, yaitu tiba kesudahnya kapan seluruh dunia telah mendengar Injil Kerajaan Allah. Dan saya melihat hari-hari ini justru pemberitaan Injil luar biasa, bekerja dengan luar biasa. Lewat apa? Teknologi. Sekarang pertanyaannya, di mana sih yang nggak punya handphone sekarang? Iya kan? Semua rata-rata punya dan bisa bermain medsos, saudara. Mari kita peka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Amin? Iya. Misi Tuhan sekarang ini dengan cara yang mungkin kreatif, saudara. Lewat anak-anak muda, lewat medsos, lewat teknologi. Ini Tuhan sedang buat satu terobosan. Ini yang disebut dengan aku hendak membuat apa? Jalan di padang gurun. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan sedang membukakan jalan buat hidup Anda. Untuk Anda menghadapi krisis yang hari ini saudara alami. Justru di masa sulit, di masa krisis, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dia akan buat sungai di padang belantara. Wow, ini keren banget saudara. Makanya lewat ayat ini, selama saya COVID, selama saya menghadapi situasi yang sulit, Tuhan sedang bukakan jalan sesuatu yang baru buat hidup saya. Dan saya juga itu buat Anda. Amin. Nah, masalah kita siap gak? Nah, siap gak nih dengan perubahan? Siap gak? Karena kita baca coba Matius 9 ayat 17 ya. Bisa ditampilkan slide saya, Matius 9 ayat 17. Waktu saya cuma 30 menit ya Pak. Ya, saya tolong diingatkan karena kalau hamba Tuhan sudah pegang mic lupa jam. Ya, dengan COVID ini kan cuma 30 menit ya, biasanya kalau nggak COVID. Nah, ini perubahan juga kan? Iya, iya, saudara, tolong ingatkan saya. Ya, Matius 9 ayat 17, saya bacakan buat saudara, coba saudara perhatikan. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam apa? Kantong kulit yang
Karena jika demikian kantong itu akan apa? Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam apa? Dan dengan demikian terpeliharalah. Nah, anggur itu bicara tentang apa? Pewahyuan. Saudara percaya nggak di Alkitab itu sebetulnya nggak ada yang baru, cuman baru diwahyukan. Ngerti nggak saudara? Saudara tahu nggak kadang-kadang saudaraku, lewat krisis akan muncul pewahyuan-pewahyuan baru. Ada hal-hal yang baru yang kita rema. Ya, Tuhan terus berfirman sampai hari ini. Tuhan terus saudaraku bekerja. Dia memberikan wahyu kepada kita. Rema-rema yang baru. Saudaraku, ya pemahaman-pemahaman yang baru. Hanya kantong kulitnya siap enggak? Nah, kantong kulit ini bicara tentang apa? Hati. Bicara tentang apa? Pikiran kita. Dan bicara tentang apa? Nilai dan sistem gereja kita. Iya saudaraku. Dengan COVID-19 ini kita dipaksa untuk berubah, betul nggak? Mana pernah Anda dulu ibadah lewat Zoom, sekarang ada yang di Zoom ya. Ya jemaat Tuhan yang di Zoom ya. Wah, tapi jangan sampai gara-gara itu, gua nggak mau lagi ke gereja hari Minggu, udah Zoom aja deh. Jangan sampai juga gitu dong ya kan. Ya kan, saudara sekali-sekali datanglah. Kenapa saudaraku? Karena yang paling esensi persekutuan orang percaya itu hubungan kan. Amin saudara. Karena sampai hari ini ada orang yang berkata udahlah nggak perlu lagi ibadah minggu. Iya kan, udah di gereja, di rumah aja, at home. Iya kan, stay at home. Lewat Zoom. Lagian juga Pak Rudi kalau dengar fitnah di YouTube tinggal searching. Pendeta cing lebih keren, ganteng. Wih. Waduh, yang dilihat kantengnya, kerennya. Bukan itu esensi ibadah. Esensi ibadah adalah kata saling. Iya, Ibrani 10 bilang apa? Jangan kamu menjauhkan dirimu untuk beribadah, betul? Iya, ibadah apa? Saling mengingatkan, saling menasihati. Itu ada persekutuan. Makanya gini, saudaraku. Di balik positifnya, ada juga yang negatifnya. COVID ini membuat orang makin independen hari-hari ini. Semua stay at home. Sekolah juga di rumah. Bagus gak? Bagus. Tapi kalau kita kehilangan hubungan, persekutuan orang percaya satu dengan yang lain, itu bukan gereja. Karena gereja adalah persekutuan orang percaya yang dimana di dalamnya terikat sebuah komitmen dan janji satu sama lain. Saling mengasihi, saling mengingatkan. Karena Tuhan sangat menentang dengan roh independen, saudara. Amin? Iya. Jadi jangan sampai kita kehilangan ini. Makanya saudara, tetap bagi saya pertemuan itu penting. Beda kalau cuman ibadah lewat online. Saya bilang itu bagus, itu penginjilan dampaknya luar biasa kan. Tapi jangan lupa pertemuan face to face itu penting karena sentuhannya berbeda. Yang percaya katakan amin. Iya, jadi bilang jangan lewat online melulu, bilang iya haleluya. Ya gantian dong, ya haleluya, amin, datang saudaraku. Karena dibatasin kan orang yang hadir di tempat ini, betul nggak saudaraku ya? Iya nggak apa-apa. Nah makanya kita harus siap berubah saudaraku. Nilai gereja kita, sistem kita, pola-pola pikir kita yang lama, semua harus siap berubah. Kenapa? Karena percuma kalau kantong kulitnya masih lama itu bocor saudaraku. Nggak akan pernah ada sesuatu terobosan. Kalau kita nggak siapkan hati kita, mindset kita, pola pikir kita, ya, saudara siap berubah nggak? Amin. Kenapa, saudaraku? Karena Albert Einstein bilang gini, ya silakan slide berikutnya. Apa itu kegilaan, saudaraku? Ya, Albert Einstein bilang gini, melakukan sesuatu hal yang sama berulang kali, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda itu gila.
Jadi kalau saudara ingin mengharapkan sesuatu yang berbeda, harus melakukan cara yang berbeda. Nah sekarang masalahnya saudara mau mengharapkan hasil yang berbeda, tapi cara-caramu, polamu semua sama. Habis itu bilang apa itu? Insanity, itu gila. Sudah mau terjadi ada perobosan di tempat ini? Semua ada perbedaan di tempat ini? Semua ada perbedaan dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam usahamu. Dengar, manfaatkan dan gunakan krisis masa COVID ini untuk kau melakukan sesuatu yang berbeda. Lakukan terobosan yang baru. Sehingga kau akan mendapatkan hasil yang berbeda. Amin, saudara. Makanya saudara, roh agamawi itu membuat gereja menjadi institusi yang paling tertinggal dibandingkan semua institusi lain dalam percepatan perubahan dunia di akhir zaman ini. Makanya saya sering ngomong bahwa sebetulnya penghalang pertumbuhan gereja yang terbesar adalah roh agamawi. Pola-pola agamawi kita, cara-cara ritual kita. Kenapa sih orang gak mau berubah? Ya karena yang pertama apa? Ada dalam zona nyaman. Sudah merasa nyaman, comfort zone, saudara. Iya kan? Lagu kesukaannya, seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah, aku pun tetap tidak berubah. Masalahnya Anda bukan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita harus berubah. Katakan amin. Katakan sebelahmu, kamu harus berubah. Katakan sebelahmu, keluar dari zona nyaman. Tinggalkan zona kenyamananmu. Nah, untuk menggoncang zona kenyamanan dengan apa? Krisis, padang gurun, masa sulit. Iya. Saudara, kalau merasa masa krisis itu jadi pukulan yang berat, berarti engkau berada dalam zona nyaman. Itu tanda engkau dalam zona nyaman. Kau merasa ini berat banget ya. Aduh, mau ini berat. Zona nyaman berarti. Kalau orang yang di luar zona nyaman, krisis justru dimanfaatkan untuk dia naik level. Makanya orang yang punya terobosan, oh ada krisis, oh haleluya, berarti saya mau naik kelas. Kok gak ada yang bilang amin ya saudara? Amin saudara, berarti Tuhan ingin memberkati kita lebih lagi, katakan yes. Ya kan? Ya. Yang kedua, orang tidak mau berubah apa? Karena takut ambil resiko. Iya. Berubah itu pasti ada risikonya enggak? Iya. Tapi masalahnya orang mau berubah apa? Takut ambil resiko. Enggak berani menghadapi konflik. Enggak berani stand alone. Enggak berani tampil berbeda. Dengar, anak Tuhan harus berani stand alone. Berani tampil berbeda. Amin. Jangan kita jadi orang yang takut ambil risiko. Saya mau kata saudara, semua dalam kehidupan ini pasti ada risikonya, saudara. Anda diam aja juga ada risikonya. Anda kan berjalan di tempat, bahkan Anda kelindas oleh perubahan zaman ini. Kalau Anda nggak siap berubah, tertinggal, saudara. Tapi saya percaya gereja di tempat ini siap berubah. Siap moving, saudaraku, haleluya. Melakukan satu terobosan, mengikuti apa yang Roh Kudus sedang kerjakan hari ini. Ya. Yang ketiga apa? Orang tidak mau berubah, tidak mau bayar harga. Yang pertama tadi apa? Berada dalam zona. Yang kedua, tidak berani ambil. Yang ketiga apa? Tidak mau bayar harga. Ingat saudaraku, no pain, no glory. Iya. Kalau Anda nggak siap menderita, tidak ada kemuliaan. Anda harus siap menderita. Anda harus siap yang namanya apa? Saudaraku, bayar harga. Iya. Harus siap bayar harga. Bayar harganya belajar. Dulu Anda nggak ngerti itu apa Zoom, apa sih ini, buat aplikasinya. Sekarang Anda dipaksa untuk belajar teknologi, betul nggak sih? Anda dipaksa untuk melakukan satu yang baru. Kenapa? Karena Tuhan sedang memulihkan gereja hari ini. Ingat, rancangan pemulihan gereja dan segala sesuatu itu janji Tuhan. Coba kita baca dalam Kisah 3.
Kisah para Rasul 3 ayat 21. Silakan slide saya tampilkan. Saya bacakan buat saudara. Kisah 3 ayat 21. Saudara. Ya, waktu saya berapa menit lagi, Pak? 10 menit lagi. Oke, masih cukup. Oke, Kisah 3 ayat 21. Saya akan baca buat saudara. Kristus itu harus tinggal dia harus tinggal apa? Sampai apa? Sampai pemulihan. Jadi saya percaya saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan, segala sesuatu makin baik. Kok gak ada yang bilang amin ya saudara? Iya kan? Karena sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya kudus di zaman dahulu. Nah, kata pemulihan di sini menggunakan kata apokatastasis. Yaitu apa? Mengembalikan sesuatu yang hilang, sesuatu yang rusak kepada tempat bentuknya semula. Back to Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Saya sedang berpikir bahwa kita ini dulu diciptakan manusia pertama di mana, saudara? Di mana? Taman Eden. Taman Eden itu di mana? Di bumi, saudara. Iya, inilah pemahaman kita kadang-kadang kita berpikir Taman Eden di surga. Siapa bilang, saudara? Iya. Taman Eden itu di bumi. Iya. So tahu apa yang terjadi di Taman Eden? Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada yang namanya penderitaan. Yang ada damai, sukacita sebelum Adam jatuh dalam dosa. Betul? Dan itu Tuhan sedang kembalikan. Return to Eden. Ini harus satu percaya. Dan tidak ada cara yang lain untuk melakukan perubahan. Tuhan izinkan krisis terjadi. Jadi saya justru melihat COVID-19 ini akan membawa pemulihan yang dahsyat dan luar biasa atas gereja Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Iya. Makanya saudaraku, kegerakan orang percaya itu harus dimulai oleh semua orang percaya. Bukan hanya pendeta, bukan hanya orang lulusan sekolah teologi, tapi kegerakan itu harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena di akhir zaman ini Tuhan berkata bahwa akan ada 2-3 kali pengurapan yang dahsyat yang turun atas setiap umat Tuhan. Amin. Ini adalah generasi kita, saudaraku, katakan yes. Makanya saya antusias bergairah, saudaraku, bahwa akan terjadi pengurapan yang luar biasa hari-hari ini. Dan gereja sedang bangkit, saudaraku. Orang percaya akan terus bergerak. Dengan COVID ini kita dicelikan apa itu arti pelayanan, kan? Selama ini kita berpikir melayani aja hanya di mimbar ini. Lewat kita jadi singer. Atau pelayan itu hanya di hari Minggu jadi usher. Tapi lewat COVID-19 ini banyak orang tercelikan bahwa melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu 2 hal yang berbeda. Halo? Amin, saudara? Anda jadi singer, Anda jadi worship leader, Anda jadi usher, itu melayani pekerjaan Tuhan. Apakah itu salah? Tidak salah, itu baik. Melayani Tuhan itu apa sih, saudara? Itu yang saya hadapi waktu saya COVID. Iya, Tuhan bilang sama saya secara pribadi, semua yang kau kerjakan sekalipun itu hal yang rohani, Ferdinand. Kau khotbah rohani enggak? Rohani. Kau training, kau buat ini semua rohani, itu bagus. Tapi kalau itu bukan hasil hubunganmu dengan aku, itu sesuatu yang ritual dan aku tidak berkenan. Maksudmu apa, Tuhan? Karena melayani aku adalah kau duduk diam di kakiku, hadirat Tuhan. Wow, saudara, saya baca Alkitab, doa, yes. Saya pernah nangis doa sama Tuhan, bersekutu, iya. Tapi di COVID itu, saya nangis sampai ini. Maaf ya, saudaraku, ingus, saya keluar, saya teriak. Itu persekutuan yang luar biasa yang saya belum pernah
alami sebelumnya, saudaraku. Saya pernah nangis, saya pernah ngalami breakthrough yang luar biasa. Tapi COVID, ketika saya sakit, saya betul-betul ngalami breakthrough. Apa itu? Melayani Tuhan. Melayani hati Tuhan. Duduk diam, dengarkan dia apa yang Tuhan mau. Dan ekspresikanlah hasil hubunganmu dengan Tuhan lewat melayani pekerjaan Tuhan. Kau jadi WL, singer, kalau bukan hasil hubungan dengan Tuhan, itu semua sia-sia. Jadi sebelum kau melayani pekerjaan Tuhan, layani dulu Tuhan. Hati Tuhan. Dan ketika kau melayani Tuhan, kau ekspresikan hubunganmu dengan Tuhan lewat apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Berkhotbah, memenangkan jiwa, menangin selaku banyak orang. Tapi yang utama, kita harus nangkap hati Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu satu terobosan yang harus kita lakukan, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada banyak orang aktif dengan kegiatan-kegiatan tapi nggak bawa dampak, saudara. Yang nggak ada, saudara. Tapi orang yang punya hubungan dengan Tuhan dampaknya luar biasa. Ini kan pernah Tuhan tegur kan jemaat Efesus, coba kita lihat. Efesus 2 ayat 2 sampai 5. Ya, saya masih ada waktu? Masih ya? Oke. 5 menit lagi. Oke. Efesus ini kan teguran jemaat Efesus ya. Wahyu 2 ayat 2 sampai 25. Wahyu 2 ayat 2 sampai 5 saya baca. Aku tahu segala pekerjaanmu apa? Baik. Jerih payahmu, iya, ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap apa? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar, ya kan? Dan oleh karena apa? Namaku dan engkau tidak mengenal. Wah, luar biasa nggak nih keadaannya jemaat Efesus? Luar biasa. Namun, iya, demikian aku karena engkau telah apa? Sebab itu betapa dalamnya engkau telah jatuhi, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau. Jika tidak demikian aku akan datang padamu, aku akan mengambil apa? Dari tempatnya jikalau engkau tidak. Lihat nih saudaraku, Tuhan puji loh. Jemaat Efesus giat tekun dalam melayani pekerjaan Tuhan, betul? Bukan hanya itu, jemaat ini juga apa? Gigih dalam menegakkan apa? Kebenaran, khususnya menghadapi orang-orang yang jahat, pendusta. Dan yang ketiga apa? Sabar menderita karena nama Tuhan. Tapi, saudaraku, Tuhan celah. Ini masalah kita, saudaraku. Masalah orang percaya, orang gereja, orang Kristen sekarang ini adalah kedangkalan rohani. Tidak berakar di dalam Tuhan. Ingat, kita berakar dalam Tuhan ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama kayak, coba lihat slide ini coba saudara. Ya, slide berikutnya silakan coba. Soalnya lihat nih anak-anak ya. Kalau ke kolam renang pasti cari yang dangkal kan. Iya. Ini masalah kita nih saudaraku, bayi-bayi rohani. Ya kan? Makanya ketika ada krisis pun saudaraku nggak siap. Ya kan? Mainnya di permukaan aja saudaraku. Cara kita bergereja juga saudaraku sangat pemahaman kita, pengertian gereja, pengertian pelayan itu sangat dangkal saudaraku. Ini masalah kita. Kita nggak berakar. Ini yang Tuhan bicara sama saya secara khusus ketika saya 24 hari dirawat. Dan ditambah lagi karena saya 3 kali swab tetap positif. Saya sampai stres saudaraku. Kok positif melulu? Berkali-kali tusuk-tusuk ini saudaraku. Ya kan? Sampai saya pulang pun saya masih positif, disuruh saya masih mandiri 1 bulan. Baru saya negatif. Kenapa saya pulang? Karena CT saya sudah 36, Bapak boleh pulang. Tadinya 32 juga sudah pulang sama Wisma Atlet. Karena di Wisma Atlet itu punya kebijakan, kalau udah 32 udah boleh pulang, kalau di rumah sakit 36 baru boleh pulang. Tapi waktu 32 saya masih kondisi agak lemas. Dok, saya belum siap pulang. Dilanjutin lagi, nggak apa-apa di sini, rawat. Saya aktif melayani Tuhan. Wah, super sibuk saya. Tapi Tuhan berkata, itu dangkal.
Kalau engkau pemahamanmu cuman khotbah, jadi singer, worship leader, dangkal. Kau main di permukaan. Yang membuat kau kuat berakar justru intimacy with God. Krisis membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ada terobosan yang baru. Haleluya. Ada perubahan yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita siap melakukan terobosan, saudaraku. Makanya teguran buat jemaat Efesus, ya silakan slide berikutnya. Yaitu engkau telah apa? Meninggalkan kasihmu yang jatuh cinta kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Kita harus jatuh cinta kembali kepada Tuhan. Katakan yes. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Amin. Kasihi Tuhan dan kasih sesama kita. Itulah esensi kekristenan. Yes. Jadi kalau kelapa itu kalau diperes keluar santan. Alkitab perjanjian lama sama perjanjian baru kalau diperes intisarinya kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Amin. Saudara mau aktif kayak apapun, pelayanan kayak apapun, kalau engkau gak pada kasih, percuma. Kau gak mengasihi Tuhan, percuma. Makanya kita bilang sadar dan bertobat dan jatuh cinta kembali kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 5 tadi. Silakan slide berikutnya. Ya. Sebab itu, ya silakan slide berikutnya. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudaraku, mari kita kembali hal yang esensi sehingga kita bisa melakukan terobosan yang baru. Kita menantikan Tuhan, dekat di kaki Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena Yesaya 40 ayat 31 berkata, silakan. Ya, Yesaya 40 ayat 31 ada nggak slide-nya? Slide, klik. Slide terakhir ada nggak? Slide terakhir. Oke, saya bacakan kalau nggak ada. Yesaya 40 ayat 31 bilang ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Oke. Mendapatkan apa? Nah, kekuatan. Mereka sumpama apa? Dengan kekuatan sayapnya mereka. Dan tidak. Mereka. Dan tidak. Wow. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan apa Bapak Ibu? Dan kita akan terbang seperti apa? Kenapa Raja Wali? Kenapa Tuhan pakai kata Raja Wali? Iya. Mau tahu? Mau tahu saudaraku kenapa? Ikutilah ibadah yang kedua. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri saudara. Oke, mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita nyanyikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang singer untuk bisa bantu saya. Mari semua kita pejamkan mata kita. Kita renungkan firman Tuhan. Saku krisis itu mendapatkan hasil yang dampak yang baik dan luar biasa buat hidup kita. Membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Membuat kita semakin menanti-nantikan Tuhan. Dan ketika kita menantikan Tuhan ada terobosan yang baru sehingga kita melakukan terobosan yang baru di keluarga, rumah tangga kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita saudara. Oh haleluya. Mari kita semua bersyukur ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, yes Lord.
tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah selama Kau sertaku. Sekali lagi kita katakan, Kaulah kekuatan. Haleluya. Amen. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, ya Tuhan, aku tak akan goyah. Katakan, aku takkan goyah. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Yes, amin. Katakan, sejauh langit dari bumi, ya, sejauh langit dari bumi, begitu besar, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit. Amin. Oh, ya Tuhan. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Amin. Kekuatanku, sukacita. Mari semua kita angkat kedua tangan kita, katakan, sejauh langit dari bumi. Amin. Haleluya. Langit dari bumi, oh, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit. Haleluya. Dari bumi. Amin. Amin. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kekuatanku, sukacita. Katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Amin. Kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kekuatanku, sukacitaku. Mari kita beri tepuk tangan dan berikan sorak-sorai bagi Dia. Katakan, haleluya. Haleluya. Yes, yes, jemaat Tuhan, berapa banyak hari ini yang mungkin kau saudara sedang mengalami situasi yang sulit, baik dalam rumah tangga, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, apapun, selaku pelayananmu. Kau hari ini sedang menghadapi situasi yang sulit, tapi kau telah mendengar firman. Justru masa yang sulit, krisis, ini adalah kesempatan kau melakukan sesuatu yang baru. Tuhan mau kau naik level, saudaraku. Tuhan mau kau naik kelas, saudara. Manfaatkan badai untuk kau semakin terbang tinggi seperti Raja Wali, saudaraku. Siapapun kau orang yang ingin berdoa buat saudara, mari angkat tangan saudara. Oh haleluya, angkat tanganmu hari ini, saudaraku. Mari, engkau hanya perlu Dia. Kau bukan perlu yang lain. Seperti ketika saya sakit, yang saya butuhkan adalah Tuhan. Yang saya perlukan adalah hati Tuhan. Untuk saya mendapatkan sesuatu yang baru. Untuk
untuk mendapatkan satu terobosan yang baru. Hanya perlu dekat dengan Tuhan, saudara. Bukan yang lain. Bukan yang lain, bukan pekerjaan yang baru yang paling utama, bukan usaha yang baru yang paling utama, bukan pelayanan yang baru yang paling utama, tapi Tuhan yang akan menjadi kekuatanmu. Tuhanlah yang kau perlukan hari ini. Hanya Dia, saudara, hanya Dia, bukan yang lain. Yes, mungkin kau di PHK, kebutuhan utama bukan pekerjaan, tetapi yaitu Tuhan, saudaraku. Tuhan, ketika kau mendapatkan hati Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Oh, Rabashanda, Raba. Mari dengar Dia, dengar Dia, dengar Dia, dengar Dia. Tangkap hati Dia, sehingga kau tahu apa yang harus kau kerjakan, sehingga kau harus tahu apa yang kau lakukan hari-hari ini. Oh, Rabashanda, Raba. Yes, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Yes, Rabashanda, Raba. Yang kami perlukan hanya Engkau. Kami mau kembali kepada kasih semula. Kami mau jatuh cinta kembali kepada Engkau Tuhan. Rabashanda. Yes Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-Mu hari ini. Biarlah dampak krisis ini Tuhan membawa kami semakin dekat dengan Engkau, membawa kami semakin intim dengan Tuhan. Dan kami boleh duduk diam di kaki-Mu, kami boleh tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru dan kami melakukan terobosan yang baru, baik dalam keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan, usaha dan bisnis, bahkan pelayanan kami Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara yang dahsyat yang akan terjadi. Hal yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami lihat, itu akan datang dalam kehidupan kami. Itu yang kami alami Tuhan. Terima kasih. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan hari ini dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan kekuatan untuk mereka menjalani pergumulan mereka, menghadapi pergumulan ini Tuhan. Karena kami tahu pergumulan yang kami hadapi tidak melebihi kekuatan kami. Kami tahu bahwa Tuhan tetap setia kepada kami. Yang terluka Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom online Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Saya silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, saya serahkan kepada worship leader kita. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja seminggu sepekan. Terima kasih Pak. Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Evangelis Ferdinand Ginting STH. Terima kasih Pak buat firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBIBKP Aston. Selasa ada doa terobosan pada pukul 11 dan masih tetap via aplikasi Zoom. Rabu ada rumah doa di gereja pada pukul 19 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Kamis ada Kul pukul 19 dan masih aplikasi Zoom, yaitu Kul Eklesia dan Bethesda, Kul Kana Cimone Tangerang. Jumat ada Kul pada pukul 19 atau pukul 7 dan masih di dalam aplikasi Zoom, yaitu Kul Daud dan Kul Yobel Glory. Pada Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi dan sorenya ada Kul Sekolah Minggu pada pukul 17 dan masih tetap dalam aplikasi Zoom. Yang penting pada tanggal 23 Mei 2021 yang perlu kita ingat saudara, yaitu ibadah masih tetap di Hotel Aston dan via aplikasi Zoom.
Ibadah raya pertama pada pukul 8 sampai dengan 9.30 dan ibadah raya yang kedua pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 12. Setiap jemaat yang hadir dalam ibadah baik yang pertama dan yang kedua mohon diutamakan protokol kesehatan dan wajib menggunakan masker dan hindari kontak fisik satu dengan yang lain. Bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan dan rumah Tuhan dapat juga mentransfer yang sudah tertera di warta kita. Demikianlah pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita saudara. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau masih melayani hidup kami Tuhan. Bahkan juga mulai dari awal hingga akhir Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang selalu hadir dan selalu ada di dalam hidup kami ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami mengangkat persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan ini Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak melimpah aku. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tangga, usaha pekerjaanmu, dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat berakhir minggu. Tuhan Yesus berkati yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.